beribadah kepada Tuhan, kadang bagi sebagian orang saudara, beribadah menjadi sesuatu yang mungkin membosankan, ya kan? Beribadah itu mungkin membuat dia jenuh. Tiap hari Minggu datang ke gereja, ya kan? Tiap hari Minggu harus ibadah 2 sesi lagi ya. Kok ibadahnya nggak satu aja? Kok ada lagi ibadah tengah minggu contohnya, ada orang yang buat ibadah komsel contohnya, hari Senin, hari Selasa komsel, membuat dia jenuh dalam mengikut Tuhan. Saudara bayangkan 30 tahun dia menjadi Kristen mungkin bosan dalam beribadah, kok gini aja. Bahkan parahnya saudara, ada mungkin sebagian orang Kristen, kok aku makin dekat dengan Tuhan makin susah, ya kan? Kok aku makin rajin beribadah, hidupku gitu-gitu aja. Ya, kok aku hidupnya di tetanggaku yang gak pernah datang ke gereja, hidupnya lebih diberkati sepertinya, ekonominya lebih bagus. Membuat kita mungkin bertanya, apa sih maksudnya beribadah, ya kan? Untuk apa sih kita datang beribadah kepada Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat malam hari ini kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati di setiap kita, amin. Sama-sama kita buka Alkitab kita saudara dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-54 sampai ayat 61. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya mengatakan kehidupan orang Kristen datang beribadah kepada Tuhan, tapi dalam perjalanan imannya dia mengalami kejenuhan, dia lelah dalam mengikut Tuhan. Mungkin dia yang dulunya semangat melayani Tuhan, tapi 2, 3, sampai 5 tahun melihat nggak ada perubahan dalam hidupnya. Bahkan dalam ekonomi dia mengalami keterbelakangan dibanding orang lain. Membuat dia bertanya, apakah Tuhan itu ada? Apakah ibadah itu ada manfaatnya? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop ini bicara tentang pentabisan baiknya Tuhan, di mana Salomo waktu itu akan meresmikan mezbahnya Tuhan, tabernakelnya yang dibangun. Saudara, selama 7 tahun Salomo membangun sedemikian rupa. Dia buat ukiran yang terbaik untuk Tuhan, dia berikan kayu-kayu yang terbaik untuk rumah Tuhan. Ketika tabernakel itu diresmikan saudara, ditahbiskan, Salomo memberkati bangsa Israel waktu itu. Dia memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan. Bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam masa perjanjian lama, mezbah itu saudara sesuatu yang diperuntukkan oleh bangsa Israel. Karena apa? Karena mereka ingin menghargai Tuhan, amin. Engkau yang menghargai Tuhan, engkau datang dalam mezbahnya Tuhan, engkau datang dalam persekutuan itu, engkau datang dalam rumah Tuhan itu. Saudara, pada masa itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salomo bangkit di depan mezbah Tuhan itu. Ya, waktu itu dia membakar, dia menyiapkan korban persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan bangsa Israel membawa persembahan yang terbaik untuk dibakar di mezbah pembakaran itu, saudara. Lalu Salomo menaikkan doanya, dia berdoa syafaat untuk bangsa itu. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Salomo yang terkenal sebagai raja yang paling berhikmat pada masa itu, saudara yang terkasih. Ya, bahkan Alkitab mencatat tidak ada satu orang pun yang bangkit yang melebihi hikmat Salomo. Salomo raja yang sangat berhikmat, saudara. Ya, Salomo raja yang sangat terkenal, raja yang sangat kaya pada masa itu. Tetapi dia tetap takut kepada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Dia lakukan setiap perintah Tuhan. Salomo, saudara, dia pewaris tahta Daud. Ya, dia keturunan anak kandungnya Daud yang akan mewarisi kerajaannya itu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dalam kemewahannya, dalam keterkenalannya, ya, dalam kejayaannya, saudara, firman Tuhan mencatat Salomo tersungkur di depan mezbah itu, menadahkan tangannya ke langit. Dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, amin. Siapapun saudara, apapun jabatan saudara, sehebat apapun saudara, saat engkau datang di hadapan Tuhan,
Datang dengan segala kerendahan hati, amin. Datang dengan segala kekosongan, supaya apa? Engkau dipenuhkan oleh Tuhan, engkau dipuaskan oleh Tuhan. Karena kalau engkau datang dengan merasa aku hebat, aku bisa, engkau tidak akan mengalami kepuasan dengan Tuhan. Engkau tidak akan mengalami yang namanya pembaharuan di dalam Tuhan. Salomo dalam keterkenalannya pun dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia membakar korban itu, dia membawa korban persembahan itu di depan mezbah itu, saudara. Mezbah bicara tentang peringatan. Dulu saudara, kalau kita belajar Alkitab Perjanjian Lama, orang membangun mezbah itu adalah untuk orang-orang tertentu. Kalau dia bertemu dengan Tuhan, kalau dia mendapatkan sesuatu penglihatan yang daripada Tuhan, lalu dia mendirikan mezbah di tempat itu untuk menghargai Tuhan, untuk menghormati Tuhan. Mezbah enggak dibangun demikian saja, saudara, enggak. Ada kejadian-kejadian yang khusus di balik dibangunnya mezbah itu. Sama halnya dengan Salomo mendirikan baitnya Tuhan, mendirikan mezbah untuk Tuhan. Ada yang Tuhan mau kerjakan untuk bangsa itu ketika bangsa itu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Amin. Saat engkau mau mendirikan mezbah di hadapan Tuhan, mungkin keluargamu yang kau bangun menjadi mezbah di hadapan Tuhan, Tuhan mau lakukan sesuatu melalui mezbah persekutuanmu dengan Tuhan. Bangsa Israel mereka datang ketika mezbah, ketika baitnya Tuhan, ketika tabernakel itu selesai dibangun, saudara. Saudara bayangkan, tidak waktu yang singkat, 7 tahun bangsa itu membangun tempat itu, membangun tabernakelnya Tuhan, saudara, selama 7 tahun. Ketika selesai dibangun akan ditabiskan, saudara, mereka datang, seluruh bangsa itu berdiri di depan tabernakelnya Tuhan itu. Mereka akan menyaksikan bagaimana tempat itu dikuduskan untuk Tuhan, ya. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, Salomo dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, dia selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, kepada Yahweh, bangkitlah ia dari depan mezbah Yahweh setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Ya, dia menadahkan tangannya ke langit. Dia tahu Tuhan itu Tuhan yang lebih tinggi. Dia raja di atas segala raja. Dia layak menerima penghormatan, saudara. Ya, kita sebagai orang-orang Kristen, kita harusnya datang kepada Tuhan dengan penghormatan yang terbaik yang kita punya, amin. Datang dengan apa yang kita punya, yang kita rasa ini yang aku punya, ya kan? Ini kalau nyanyi, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Ngakunya hamba, tapi gaya nyembahnya bos, ya kan? Gimana bos nyembah, ya kan? Salomo sebagai seorang raja yang sangat kaya, saudara, dia berlutut di hadapan mezbahnya Tuhan. Dia tahu dia tidak ada apa-apanya dengan Tuhan. Ketika dia dipilih menjadi seorang raja, saudara, dia berkata, Tuhan, aku masih muda, aku nggak bisa apa-apa. Dia nggak minta kekayaan, tapi dia minta hikmat kepada Tuhan. Salomo dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Dia datang dengan kekosongan kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan isi dengan sesuatu yang baru. Tuhan isi dengan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh Salomo. Sehingga dia menjadi orang raja yang sangat terkenal pada waktu itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, ketika Salomo, kalau kita lihat di ayat-ayat yang sebelumnya, mulai daripada ayat 22 sampai ayat yang ke 53, ini adalah doa Salomo, saudara. Doa syafaat yang dinaikkan Salomo untuk bangsa itu. Salomo berdoa syafaat untuk bangsa Israel. Saudara bayangkan seorang raja, dia berdiri, ya, dia berlutut, lalu dia berlutut di hadapan Tuhan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia menaikkan doa di hadapan Tuhan, dia doakan bangsanya. Dia doakan bangsa Israel pada waktu itu. Saudara, kita ringkaskan saja apa yang Salomo naikkan kepada Tuhan. Yang pertama, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, biarkan matamu tertuju kepada bait-Mu ini, amin. Dia mau mata Tuhan tertuju ke dalam rumahnya Tuhan. Kalau engkau datang ke bait-Nya Tuhan, saudara harus percaya Tuhan sedang memandang ke dalam bait-Nya, amin.
Tuhan melihat setiap orang yang memanggil namanya dari bait itu, dari tabernakel itu, saudara. Salomo berdoa, biarkan matamu tertuju ke bait ini Tuhan. Pasal ayat 29, pasal 8 ayat 29, biarkan matamu tertuju ke dalam bait-Mu, supaya setiap orang yang memanggil Engkau dari tempat ini, Engkau memperhatikan mereka. Amin. Tuhan memperhatikan engkau, ya. Tuhan mengarahkan mukanya, dia mengarahkan matanya untuk mendengar setiap seruan dan doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Jadi kenapa saudara harus datang untuk datang menghadap mezbahnya Tuhan? Karena mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang memanggil dia dari tempat itu. Ya. Salomo berdoa, Tuhan, jika orang Israel berdosa, jika salah satu dari suku ini, dari bangsa ini berdosa, mereka dalam peraturan mereka pada waktu itu, mereka harus bersumpah di depan mezbah ini yang akan mengutuk diri mereka. Salomo berdoa, Tuhan, kiranya Engkau mengadili mereka. Kiranya Engkau menyingkapkan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Saudara lihat, di depan mezbah itu, Salomo berdoa, keadilan juga terjadi. Amin. Makanya kalau ada gereja tidak ada keadilan di dalamnya, perlu ditanyakan, adakah hadirat Tuhan di dalam? Adakah Tuhan dipermuliakan di tempat itu? Adakah nama Tuhan yang ditinggikan di tempat itu? Saudara, kalau perhatikan apa yang Salomo kerjakan, apa yang Salomo buat, saudara, hanya satu yang Tuhan mau, supaya namanya dipermuliakan di tempat itu. Amin. Nanti kita lihat, saudara, Tuhan hanya mau supaya setiap orang tahu siapa Yahweh itu, siapa Tuhan yang hidup itu, siapa Tuhan yang kita sembah itu. Supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang percaya dari apa yang orang lain katakan, saudara. Iya kan? Kita hanya menjadi orang Kristen yang hanya pendeta ajar ini, pendeta bilang itu, kita lakukan. Tapi kita nggak tahu siapa Tuhan itu. Kita nggak tahu siapa pribadi yang kita sembah itu. Ya, kita nggak tahu. Sayang sekali menjadi orang Kristen, saudara. Tiba-tiba mungkin anak kecil bertanya, siapa Tuhan yang kita sembah? Siapa sih Yesus itu? Di sini belum ada bicara tentang Yesus, saudara. Tapi mungkin saudara akan bertemu dengan anak-anak milenial sekarang, akan bertanya siapa Yesus itu. Kalau mungkin akan ada lagi orang yang bertanya, ini ada orang-orang anak-anak teologi. Kalau kita bertanya, siapakah Tuhan yang kita sembah? Bisakah saudara jelaskan kepada mereka siapa Tuhan yang saudara sembah? Siapa Tuhan yang saudara layani? Siapa Tuhan yang saudara percaya hadir dalam pertemuan ibadahmu? Orang Kristen kadang kabur dengan Tuhannya. Kabur pengenalannya dengan Tuhannya. Gak yakin, ya kan? Sayangnya saudara, anak-anak teologi ini yang harus diperhatikan. Kenapa? Pengajaran akan semakin banyak. Akan semakin, oh ini Tuhan, ini Tuhan. Engkau akan digoncangkan dalam kepercayaanmu. Ya kan? Mungkin, yaudahlah aku nutup telinga lah, aku udah tahu satu hal, ini aja lah yang kau pegang, Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan pencipta semesta, yang aku sembah, aku layani, ya kan? Semakin buka telinga saudara, semakin kau bingung siapa Tuhan itu. Tapi Tuhan izinkan baik. Sebenarnya saudara, kalau dilihat latar belakangnya, kalau saudara perhatikan dalam kitab Samuel nanti, dalam 2 Samuel, Daud ketika dia mengalami kemenangan demi kemenangan, ketika dia mendapat tempat yang sudah diperuntukkan oleh Tuhan, musuhnya tidak ada lagi. Lalu Daud tinggal dalam istana, saudara, belum istana, tapi tempat yang begitu bagus lah, yang firman Tuhan katakan dalam kitab 2 Samuel, ada kayu aras yang melindunginya. Sementara Tuhan hanya tinggal dalam sebuah kemah, ya kan, dalam sebuah tenda, saudara. Daud berkata kepada orang-orang terdekatnya, kepada Nathan juga, saudara, masakan Tuhan tinggal dalam tenda itu sementara kita tinggal dalam rumah yang bagus ini? Ya kan, itu kata Daud, saudara. Marilah kita dirikan, marilah kita bangun bait untuk Tuhan, kita bangun rumah untuk Tuhan. Tapi Tuhan berkata waktu itu kepada Nabi Nathan, katakan kepada hambaku Daud, bukan dia yang akan mendirikan rumah bagiku. Kenapa? Tuhan sebenarnya gak dibatasi dengan rumah, saudara, amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha hadir. Tuhan, bahkan firman Tuhan mencatat, bahkan bumi, langit pun
tidak akan cukup menjadi tempatnya, saudara. Bagaimana rumah yang kecil, yang ukuran mungkin ukuran sampai berapa 1 hektar mungkin, nggak akan cukup sebenarnya untuk Tuhan. Tapi saya percaya Daud katakan itu sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami. Tuhan, Engkau bawa kami melewati peperangan itu. Tuhan, Engkau tolong kami dalam mengalahkan musuh-musuh kami. Dia hormati Tuhan, dia hargai Tuhan, saudara. Ya, Salomo dalam doanya dia berdoa lagi, apabila umatmu terpukul kalah oleh musuhnya, ya, dan satu orang berbalik kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dia berkata, ampunilah mereka Tuhan. Amin. Salomo menaikkan doa syafaat untuk kemenangan bangsa Israel, saudara. Dia lagi berdoa, apabila langit tertutup dan tidak ada hujan karena bangsa ini berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan ampunilah mereka. Ya, dia berdoa lagi, saudara, apabila terjadi kelaparan dan penyakit sampar, hama, penyakit gandum belalang ataupun musuh yang datang mengalahkan mereka, tapi kalau ada satu orang berbalik dan berdoa, Tuhan, dari tempat ini ampunilah mereka. Pulihkan keadaan mereka. Dan apabila ada orang yang datang karena nama-Mu Tuhan, ada orang asing yang bukan dari suku kami, yang bukan dari Israel datang memanggil nama Tuhan di tempat ini, dengarkanlah doa mereka. Apabila umat-Mu keluar berperang, lalu beribadah berkiblat ke Yerusalem, dengarkanlah mereka Tuhan. Dan apabila mereka berdosa dan diserahkan ke tangan musuh, tapi ketika mereka berbalik dan berdoa kepada Tuhan, dengarkanlah mereka Tuhan. Saudara, lihat seorang raja yang begitu besar, seorang raja yang begitu terkaya, ya, dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berdoa syafaat bagi bangsanya. Dia berdoa syafaat untuk orang-orang yang dia pimpin, saudara. Bahkan keselamatan bangsa Israel dia doakan di hadapan Tuhan. Dan dia tahu bangsa itu akan berdosa di hadapan Tuhan. Dia tahu akan ada penyakit-penyakit yang akan terjadi dalam bangsa itu. Makanya dia naikkan doanya di hadapan Tuhan, di depan mezbah itu. Di hadapan Tuhan, dia berdoa, dia naikkan doa syafaatnya, saudara. Dan saudara perhatikan, ketika Salomo selesai berdoa syafaat, dalam Tawarik ditulis, saudara, maka turunlah api dari langit membakar korban persembahan Salomo dan bangsa itu. Tuhan berkenan akan persembahan mereka. Amin. Tuhan terima persembahan mereka. Kalau kita mungkin beribadah, saudara, kita berkata, Tuhan, ku mau bawa hidupku sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Apakah betul hidupmu sebagai persembahan yang hidup yang kamu berikan kepada Tuhan? Tanya sekali lagi. Sebelum masuk di pintu itu, apakah engkau siap memberikan hidupmu, memberikan hatimu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan? Apakah engkau datang dengan banyak pergumulan? Gak salah, saudara, engkau datang dengan banyak pergumulan. Saya percaya Tuhan sanggup jawab setiap doa pergumulan kita. Tuhan jawab setiap kerinduan, saudara. Tapi engkau harus tahu, engkau hormati mezbahnya Tuhan. Engkau taruh persembahanmu yang terbaik di dalam tabernakelnya Tuhan, di dalam bait sucinya Tuhan itu. Supaya apa? Kalau Tuhan berkenan, kalau engkau datang dengan maksud yang benar, maka api itu datang membakar persembahanmu. Artinya Tuhan berkenan dengan persembahanmu. Nggak mungkinlah sekarang kita lihat api, ya kan, saudara? Sekarang kita nggak lihat api, ya kan? Kalau kita lihat api terus-terusan, saudara, kebakaran gereja-gereja, ya kan? Nggak mungkin. Tapi Tuhan berkenan dengan hidupmu. Api itu bicara tentang jawaban Tuhan. Ya, dalam perjanjian lama ketika mereka menaikkan persembahan, mereka membakar korban persembahan kepada Tuhan. Jawaban Tuhan itu mereka ibaratkan dengan asap yang naik ke langit, ya kan? Asapnya yang naik. Jangan hari ini saudara nanti pulang ke rumah buat asap-asap, ya kan? Saudara bakar-bakar di rumah, kalau naik asapnya, dijawab Tuhan. Nanti saudara-saudara kayak ngusir nyamuk. Enggak.
Tapi pada masa itu, api bicara tentang jawaban Tuhan. Tuhan berkenan akan persembahan bangsa itu. Tuhan berkenan akan apa yang mereka bawa di hadapan Tuhan. Tuhan jawab doa mereka. Tuhan, saudara nanti lihat jawaban doanya Salomo pada waktu itu. Tuhan jawab, saudara. Tuhan terima korban persembahan itu. Dan di ayat 54 kita lanjutkan, saudara. Firman Tuhan berkata, ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Yahweh, bangkitlah ia dari depan mezbah Yahweh setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Dia berlutut di hadapan Tuhan. Amin. Dia angkat tangan di hadapan Tuhan. Mengangkat tangan bicara apa, saudara? Bicara penyerahannya di hadapan Tuhan. Amin. Dia menyerah di hadapan Tuhan. Dia berserah di hadapan Tuhan. Amin. Artinya aku nggak ada apa-apanya Tuhan. Ya, aku nggak ada apa-apanya. Setelah dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka berdirilah dia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya. Saudara, setelah dia selesai merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia berlutut di hadapan Tuhan, lalu dia berdiri. Dia berbalik badan lalu memberkati bangsa itu, saudara. Ya, kalau saudara lihat, perhatikan gambar-gambarnya mungkin. Bagaimana Salomo dalam pentahbisan baitnya, bait sucinya Tuhan. Saudara, kenapa? Gak sembarangan orang masuk dalam bait itu. Orang yang tidak kudus, saudara, tidak boleh masuk. Mungkin kau akan mati dalam tempat kudusnya Tuhan. Apalagi masuk dalam ruang maha kudus itu gak sembarangan orang. Ya, makanya Salomo berdiri sementara bangsa itu berdiri jauh dari tempat Salomo, saudara. Ya, mereka nggak boleh masuk dalam pelataran itu. Mereka nggak layak, saudara. Atau mungkin ada mereka yang layak, tapi mereka takut untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka takut mati. Mereka takut, mungkin ada dosaku, ya kan? Orang Kristen sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau engkau begitu menghargai hadiratnya Tuhan, mungkin engkau akan ada pertanyaan besar ketika engkau datang dalam menghadap Tuhan. Tuhan, layakkan aku hari ini untuk melayani Engkau. Amin. Tuhan, layakkan aku berdiri di altar kudus-Mu, Tuhan. Supaya setiap apa yang aku naikkan, baik pujian penyembahan, baik musik yang aku mainkan, baik firman yang aku sampaikan, berkenan di hadapan Tuhan. Engkau takut masuk dalam pelataran itu, saudara. Engkau tidak bebas masuk dalam pelataran itu. Begitulah orang pada masa itu, saudara. Mereka sangat menghargai Tuhan. Ya, lalu Salomo dia mengangkat tangan memberkati bangsa itu. Dia berkata, terpujilah Yahweh yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaran Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Amin. Salomo berkata, terpujilah Yahweh, terpujilah Tuhan. Dia meninggikan nama Tuhan. Kenapa, saudara, dia meninggikan nama Tuhan? Dia tahu Tuhan yang dia sembah. Dia tahu Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang setia. Amin. Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Amin. Percaya, amin. Dia Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ya, saudara, kenapa dia tinggikan nama Tuhan? Ya, dia percaya Tuhan itu Tuhan yang sangat besar. Dan tidak satu pribadi yang sanggup berdiri di hadapannya. Pada waktu itu, saudara, ketika Tuhan menjawab doa mereka, Tuhan membakar korban itu. Lalu firman Tuhan dalam 2 Tawarik, saudara, dikatakan, maka asap memenuhi ruangan itu, memenuhi ruang persembahan itu, saudara. Maka orang-orang mulai undur dan tidak satu pun yang tahan berhadapan dengan Tuhan. Ketika melihat jawaban itu, Salomo berdiri dan memuji nama Tuhan. Terpujilah Yahweh. Dia Tuhan yang setia. Dia berkata, saudara, ya, kenapa? Karena dia memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel. Dia berikan tempat perhentian. Tempat perhentian bicara tentang keadaan yang tenang.
bicara tentang keadaan yang tentram, bicara tentang dari keadaanmu yang begitu sakit, lalu Tuhan bawa kepada posisi yang lebih enak, saudara. Engkau yang awalnya mengalami pergumulan, Tuhan bawa ke satu titik yang dimana pergumulanmu itu selesai. Tuhan jawab, ya. Terpujilah Yahweh yang memberikan tempat perhentian kepada bangsa Israel. Dia berikan tempat perhentian, artinya sesuatu, saudara, yang bisa mereka nikmati, bisa membuat, contohnya kalau kita sebagai orang-orang mungkin, membuat engkau bernafas sebentar, ya kan? Kalau tiap hari saudara ada musuh, enak nggak saudara? Kalau tiap hari ada musuh, enak nggak hidup? Apalagi kalau yang bertetangga, tiap hari dia ngomongin kita, enak nggak saudara? Nggak enak, ya. Tapi firman Tuhan katakan, terpujilah Yahweh yang memberikan tempat perhentian itu. Ya, tempat perhentian. Ya. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami keadaan sekarang. Pernahkah saudara berdoa kepada Tuhan? Engkau ingat kepada kehidupanmu yang lama, yang mungkin engkau tidak mengalami atau terlalu banyak pergumulan dalam hidupmu, tapi 10 tahun engkau melihat, Tuhan, aku ada sampai hari ini. Artinya Tuhan, engkau tolong aku selama 10 tahun belakangan ini. Saudara, dulu kalau yang namanya sudah mau hari raya, kadang orang tua mengeluh, mama saya suka mengeluh, aduh udah mahal lah nanti semua ini untuk dibeli, ya kan. Seolah-olah gak ada lagi uang kami untuk bertahan hidup, saudara. Itu mulai saya zaman sekolah, sampai saya kuliah, sampai saya lulus. Hampir 10 tahun, iya masih hidup mama aku, puji Tuhan. Masih hidup keluarga kami, puji Tuhan. Kadang orang Kristen hal yang demikian gak diperhitungkan, saudara. Engkau lupa, Tuhan yang menolong engkau melewati tahun demi tahun, ya kan? Ada orang yang berkata, hari lepas hari, ya kan? Kadang kalau ini, saya pernah ikut ibadah tahun baru, saudara, di luar kota. Hampir setengah jam nyanyi itu. Setiap hari lepas hari, minggu lepas minggu, habis minggu, bulan lepas bulan, habis bulan, tahun demi tahun. Ih, lama kali sampai merah tangan, tepuk tangan. Tapi saya percaya saudara, mereka bernyanyi itu di hadapan Tuhan. Karena mereka alami pertolongan Tuhan tiap hari dalam hidup mereka, amin. Mereka alami pertolongan Tuhan tiap minggu demi minggu, saudara. Ya kan? Ada saudara yang tidak pegang uang sampai 2 minggu? Ayo, 1 orang, ya haleluya, masih 2 orang. Yang tidak pegang uang 1 minggu. Rasanya, oh ini anak-anak muda yang gak punya paket 2 minggu. Ada. Rasanya gimana kalau gak ada paket? Aduh. Galau. Tapi saudara lihat bagaimana Tuhan menolong engkau. Ya kan? Walaupun agak lama, tapi waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Haleluya, saudara. Bangsa Israel, saudara bayangkan mulai dari Mesir, mulai mereka terjajah, sampai Tuhan bawa ke dalam tempat perhentian itu. Tempat perhentian bicara tentang tanah perjanjian, ya, bicara tentang tanah perjanjian, bicara tentang satu keadaan negeri yang diberikan Tuhan, bicara tentang keamanan dari segala musuh, bicara tentang keadaan dalam tentram. Amin. Tenanglah jiwamu. Tenanglah hatimu. Kalau enggak ada uang pasti agak susahnya untuk tenang hati ini, ya kan? Masih lewatnya besok Tuhan. Siapnya aku kuliah ini Tuhan. Mamaku enggak ada uang lagi. Mamaku udah tua enggak bisa bekerja lagi. Enggak bisa nangkap ikan lagi. Engkau mungkin khawatir akan hal itu. Tapi Tuhan tolong engkau. Makanya saudara, kalau engkau sampai wisuda, harusnya engkau nangis di hadapan Tuhan. Tapi saya belum lihat orang yang nangis pas wisuda, ya kan? Belum lihat, mudah-mudahan generasi yang berikutnya ada yang nangis pas wisuda. Tuhan, terima kasih Tuhan, 4 tahun. Biar dosenmu pun bingung, kok nangis anak ini, ya kan? Tapi engkau harus bersyukur di hadapan Tuhan. 4 tahun Tuhan tolong aku. Kiriman mamaku cuma 200.000. Kadang gak dikirim, tapi rupanya aku dapat gelar S1, naik mahar.
Saudara, engkau harus bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan ingatkan kepada bangsa itu, bahkan Salomo ingatkan, aku bersyukur kepadamu Tuhan, engkau Tuhan yang setia. Setiap yang kau janjikan melalui hambamu Musa, tidak satu pun yang tidak engkau penuhi. Amin. Tidak satu pun yang Tuhan tidak penuhi. Apa yang Tuhan firmankan, Tuhan genapi dalam hidup Salomo. Tuhan berkata kepada Daud, Daud, bukan kamu yang mendirikan bait itu, tetapi anak kandungmu Salomo yang akan mendirikannya bagiku. Tuhan genapi, saudara. Salomo bergumul, bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan, engkau baik. Engkau genapi apa yang kau sampaikan kepada ayahku dalam masaku sekarang ini. Ketika 7 tahun dia selesai membangun baitnya Tuhan itu, saya percaya dalam keadaannya merendahkan diri, dia menangis di hadapan Tuhan. Dia bersyukur, Tuhan, terima kasih buat janjimu. Janji apa yang Tuhan pernah genapi dalam hidup saudara, ya kan? Janjimu yang selalu ku pegang, ya kan? Ada nggak janji Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara? Ada? Kalau ada baru nyanyi, haleluya. Kalau enggak ada, kadang menyanyi pun kita bingung. Ku bilang janji yang mana ya Tuhan? Janji yang mana ya? Tapi kalau engkau alami Tuhan menolong engkau, atau engkau sadar, ya kan? Engkau sadar saja. Orang Kristen kan banyak enggak sadar. Aku kan karena jaga kesehatan, aku kan karena olahraga, aku kan karena rajin belajar, ya kan? Ini kisah nyata, saya pernah jumpa satu orang, dia bilang, kenapa harus ada pendeta? Sementara kami perawat sudah cukup, katanya. Saya bilang seperti ini, kalau kamu meninggal, siapa yang kubur? Ya kami sebenarnya bisa aja dikubur gitu aja. Bisa aja ya kan saudara, bisa aja sebenarnya kan dikubur gitu. Tapi berharga enggak saudara? Kematian yang seperti mati ya udah kubur. Enggak kan? Baru saya bertanya, kenapa banyak pendeta yang harus datang ke rumah sakit? Ya, dia bilang, itu kan hanya untuk HAM sajanya, untuk memenuhi syarat. Sebenarnya kalau untuk menyembuhkan itu tugas kami. Kadang dalam hatiku saudara, pada waktu saya bertanya, Tuhan, adakah dia merasa pekerjaannya lebih daripada yang lain? Kadang waktu itu saya sebenarnya mau bertekad saudara. Kasihan kalau orang merasa pekerjaannya melebihi pekerjaan Tuhan. Yang saya mau katakan, kesembuhan itu miliknya Tuhan. Amin. Hidup dan mati miliknya Tuhan. Dokter pun mati saudara, ya kan? Dokter pun mati. Tapi kalau engkau mati dalam kesia-siaan, engkau mati dalam tidak mengenal Tuhan, sia-sia hidupmu saudara. Engkau mungkin berkelimpahan dalam pekerjaanmu, engkau punya penghasilan yang besar, tapi engkau tidak mengalami Tuhan. Engkau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Engkau sia-sia hidup. Urusan sorga kan urusan belakang. Siapa yang tahu? Ya kan? Siapa yang tahu saya masuk atau tidak? Siapa yang tahu kamu masuk atau tidak? Kamu akan tahu kamu masuk atau tidak. Kenapa? Engkau bertumbuh dalam imanmu. Engkau memiliki pengenalan akan Yahweh itu. Akan Yahweh yang sanggup menyembuhkan engkau. Dokter mungkin hanya dipakai Tuhan, saudara. Saya mau katakan, dokter bisa saya menjadi alatnya Tuhan. Tapi kenapa sebagian besar dokter yang percaya kepada Tuhan, ketika dia hampir menyerah, dia selalu berkata, kita akan melihat mujizatnya Tuhan. Ini dokter yang bertobat, saudara. Dokter yang gak bertobat mungkin adalah dokter yang mengutamakan kepintarannya, hikmatnya, teknologinya. Tapi kalau engkau bertumbuh, engkau mengenal Tuhan, dan engkau punya iman kepada Tuhan, mungkin engkau berkata, kita lihat mujizatnya Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan sanggup menyembuhkan atau tidak. Sepandai apapun saudara, kalau itu bukan kehendaknya Tuhan, dia tidak akan tertolong. Ya. Salomo berdoa di hadapan Tuhan, aku bersyukur Tuhan engkau ingat janjimu kepada Daud ayahku.
Daud juga orang yang selalu mengingat janji-janji Tuhan, saudara. Dia berkata, dalam usiaku sekarang aku menjadi tua, dalam Mazmur 37 ayat 25. Sekarang aku menjadi tua, tetapi aku tidak melihat cucu-cucu orang benar meminta-minta. Kenapa? Janji Tuhan tidak akan meminta-minta cucu orang-orang benar. Amin. Tidak akan meminta-minta. Tuhan, bahkan Daud melihat janji-janji itu. Daud melihat, bahkan Salomo melihat dalam Keluaran bagaimana Tuhan menuntun bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Dia berkata dalam Keluaran 15 ayat yang ke-13, dengan kasih setia engkau menuntun umatmu keluar ke dalam tanah perjanjian itu. Dengan kekuatanmu engkau membimbing mereka, saudara. Dia ingat apa yang Tuhan kerjakan. Dia ingat bagaimana Tuhan begitu sabar mendengarkan mereka menggerutu. Dia minta makanan, mereka minta roti, mereka minta daging, saudara. Mereka minta air, mereka minta tiang awan, tiang api. Tuhan berikan, Tuhan dengarkan mereka. Ketika suku-suku tidak memberikan jalan, Tuhan berperang di depan mereka. Dengan kekuatannya juga Tuhan menuntun mereka. Salomo lihat kebaikan Tuhan. Kalau engkau sebagai orang Kristen, engkau perlu melihat sedikit ke belakang. Apa yang pernah Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Saudara, hidupmu bicara tentang, jangan bicara tentang berkat ya. Kalau di sini bicara tentang berkat dan pujian. Saudara, berkat itu bukan sebatas materi yang bisa engkau terima, saudara. Berkat bukan bicara tentang pemberian yang bisa engkau nikmati dalam hidupmu. Tapi ketika Salomo berdiri dan memberkati bangsa itu, saudara, memberkati orang bangsa Israel waktu itu, Salomo sedang memperkatakan sesuatu yang luar biasa yang daripada Tuhan. Kalau engkau hanya bicara mengerti berkat itu materi, saudara, engkau begitu kasihan menjadi orang Kristen hanya untuk mencari materi. Hanya untuk mencari uang. Gereja, saudara, kalau engkau datang ke gereja hanya untuk dapat uang, salah. Seharusnya engkau datang ke gereja, engkau datang ke mezbahnya Tuhan membawa uang. Membawa persembahanmu. Ya kan? Kalau engkau ambil uang dari sini berarti mencuri, saudara, ya kan? Udah diantar orang uang, saudara bawa lagi pulang. Itu mencuri. Harusnya datang ke gereja, engkau bawa persembahan kepada Tuhan. Engkau bawa yang terbaik yang layak engkau berikan kepada Tuhan. Tapi sering sekali, saudara, engkau gagal memahami berkat itu. Berkat yang dibicarakan Salomo di sini, saudara, yang disampaikan kepada bangsa itu bicara tentang identitasmu sebagai pengikut Tuhan. Amin. Identitas saudara sebagai Kristen. Berkat itu adalah berhubungan dengan identitasmu sebagai umat Tuhan. Harusnya orang akan mengenal Tuhan dengan benar lewat hidupmu. Itulah berkat, saudara. Ya kan? Bukan berkat layak ya, bukan. Tapi berkat bicara tentang orang lain kenal Tuhan karena hidupmu. Itu berkat yang sesungguhnya, saudara. Orang sering hanya butuh berkat tapi tidak peduli sumber berkat itu. Engkau terima uangnya tapi tidak tahu siapa yang memberikan uang itu. Engkau terima kesembuhan tapi engkau tidak kenal siapa sumber kesembuhan itu. Engkau terima kelegaan tapi engkau tidak tahu siapa sumber kelegaan itu. Orang Kristen jangan hanya lihat berkatnya, tapi cari siapa sumber berkat itu. Amin. Firman Tuhan berkata, tapi carilah dahulu, amin, kebenarannya, kerajaannya dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu yang firman Tuhan katakan, saudara. Soal berkat, sesuatu yang ditambahkan. Bukan diberikan begitu, saudara. Bukan bayaran karena engkau melayani Tuhan. Jangan pikir karena engkau melayani Tuhan engkau diberi berkat. Enggak. Berkat bicara sesuatu yang dibonuskan. THR untuk saudara. Amin. Itu berkat, saudara. Berkat itu bicara tentang kehadiran Tuhan dalam hidup saudara.
Kalau Tuhan hadir dalam hidupmu, itulah berkat yang sesungguhnya. Amin. Kalau Tuhan hadir, masalahnya kita nggak tahu yang hadir ini Tuhan atau hantu. Ya kan? Aku melayani Tuhan atau hantu, aku pun bingung. Sayang sekali kalau orang Kristen masih bingung dia melayani siapa, saudara. Engkau perlu tahu siapa sumber berkat itu. Engkau perlu tahu siapa Tuhan itu. Salomo berkata, engkau Tuhan yang setia, tidak satu pun yang engkau janjikan tidak engkau penuhi. Kiranya Yahweh Elohim kita, ayat 57, menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita, dan janganlah ia membuang kita. Apa doa berkat yang kedua yang Salomo naikkan kepada Tuhan, saudara? Salomo berdoa, Tuhan, biarkan Engkau menyertai kami sama seperti Engkau menyertai nenek moyang kami. Belajar dari sejarah. Kalau engkau lihat orang tuamu diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dalam hidupmu anak-anak muda, mungkin engkau berdoa, Tuhan, berkati aku seperti Engkau memberkati orang tuaku. Pelihara aku seperti Engkau pelihara kedua orang tuaku. Salomo berdoa, saudara, Tuhan tolong bangsa ini, Tuhan tolong generasi ini, sama seperti Engkau menolong generasi nenek moyang kami. Kalau dulu Daud berkemenangan, Tuhan aku maupun dalam pemerintahanku, kami berkemenangan di hadapan Tuhan. Sertailah kami Tuhan. Dia minta Tuhan menyertai mereka. Amin. Kalau engkau berjalan dengan Tuhan, minta Tuhan sertai hidupmu. Minta Tuhan sertai setiap jalan-jalan hidupmu. Ayat 58. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Dia berdoa, biarkan hati kami Tuhan tetap condong kepadamu Tuhan. Biarkan hati kami Tuhan tetap condong kepada apa yang Tuhan mau. Biarkan hati kami, hidup kami terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang punya aturan. Engkau harus hidup dalam melakukan aturan-aturan itu, saudara. Engkau harus punya hati yang terpaut kepada Tuhan, yang condong kepada Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, mungkin engkau dalam hidupmu, masa laluku seperti ini. Tapi masa lalu itu, saudara, sesuatu yang sudah berlalu. Engkau hidup dalam masa sekarang. Engkau hidup dalam masa kini. Masa kini artinya engkau melakukan sesuatu yang akan menentukan masa depanmu. Amin. Masa depan itu hanya berisi tentang harapan dan iman, saudara. Tapi ketika engkau hidup dalam masa sekarang, engkau sedang biarkan hatiku Tuhan terpaut kepada perintah-perintah Tuhan, kepada firman-Mu Tuhan. Biarkan hatiku tetap condong kepadamu Tuhan. Biarkan aku melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang nenek moyang kami kerjakan dulu, kami tetap kerjakan itu. Salomo melepaskan berkat itu. Dia minta Tuhan, sertai bangsa ini. Buat hati kami terus condong kepadamu Tuhan. Tidak menjauh daripada Tuhan. Jangan hati kita sebagai orang-orang Kristen semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Jangan, saudara. Supaya segala bangsa di bumi, saudara perhatikan ayat yang ke-60. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Yahweh lah Elohim dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Elohim kita dengan sepenuh hatimu dan dengan segenap hidupmu menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Saudara, yang Tuhan mau supaya segala bangsa tahu bahwa Yahweh lah Elohim itu. Amin. Supaya setiap orang tahu dialah sumber berkat itu. Supaya bangsa itu tahu siapa yang menolong mereka dari tanah penjajahan itu ke dalam tempat perhentian itu. Supaya saya dan saudara engkau tahu siapa yang menolong hidupmu dari masa kesusahan kepada keadaanmu sekarang ini.
Engkau tahu siapa Tuhan yang menuntun hidupmu. Engkau tahu siapa Yahweh yang memberikan engkau ketenangan itu. Engkau tahu siapa Yahweh yang menolong engkau saat engkau tidak punya jalan keluar. Tuhan mau, bahkan firman Tuhan mencatat, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Yahweh lah Elohim dan tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang lain selain Yahweh itu. Amin. Amin. Banggalah menjadi pengikut Tuhan, saudara. Banggalah menjadi orang Kristen yang engkau tahu siapa Tuhanmu. Engkau tahu siapa Yahweh yang memelihara hidupmu. Ya, engkau tahu bagaimana dia menjaga hidup. Bangga, saudara. Orang lain mungkin bingung dia berdoa sama siapa. Dia bingung dia mengarahkan doanya ke arah mana. Dia bingung. Terlalu banyak aturan yang membuat dia bingung. Tapi ketika engkau tahu, engkau menerima berkat itu. Saya katakan tadi, firman Tuhan mengatakan, berkat bukan materi. Tapi berkat bicara kalau hadiratnya Tuhan ada dalam hidupmu. Amin. Kalau orang lain mengenal Tuhan dengan benar lewat hidupmu. Doa syafaat yang Salomo naikkan, saudara. Salah satu doa yang syafaat yang Salomo naikkan. Dia berkata, Tuhan, kalau ada orang asing yang datang beribadah berdoa di tempat ini, supaya engkau mendengarkan mereka. Kenapa? Nama Tuhan, nama Yahweh itu bukan nama yang sembarangan. Dengar namanya saja orang datang menyembah dia. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Salomo memberikan korban kepada Tuhan. Kalau saudara perhatikan di ayat-ayat yang berikutnya, Salomo memberikan korban keselamatan kepada Yahweh. Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi, 120.000 ekor kambing domba. Dia berikan semuanya untuk Yahweh waktu itu sebagai korban keselamatan. Ketika dia menabiskan baitnya Tuhan itu, dia berikan yang terbaik untuk Tuhan, saudara. Dia berikan persembahan yang baik. Supaya apa? Dia tahu Yahweh dengar setiap doanya. Dia tahu Yahweh akan pelihara bangsa itu. Saudara lihat di pasal yang ke-9, saudara. Firman Tuhan mengenai engkau, ayat yang keempat, pasal 9 ayat 4. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku, Yahweh, akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Amin. Engkau mau lihat bagaimana janji Tuhan terjadi dalam hidupmu. Engkau mau rasakan bagaimana Tuhan menolong orang tuamu. Engkau mau merasakan bagaimana Tuhan juga akan menolong hidupmu. Firman Tuhan berkata, kalau engkau tetap pada ketetapan Tuhan, kalau engkau tetap berjalan dalam jalannya Tuhan, maka engkau akan menerima janji itu, saudara. Engkau akan melihat janji Tuhan terjadi dalam hidupmu. Saya katakan tadi, saudara, sayang sekali kalau orang Kristen puluhan tahun menjadi orang Kristen, tapi dia bosan, tiba-tiba datang kepada Tuhan. Ada orang yang saya tahu, saudara, orang yang dekat juga dengan kami. Dia berkata, kamu gak usah lagi datang beribadah. Dia mulai melarang istrinya untuk datang ke gereja, saudara. Dia berkata, pergi pun kamu ke gereja, tetapnya kayak gini keadaan kita. Saya mau katakan kepada saudara, dimanapun saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, engkau perlu datang dalam mezbahnya Tuhan. Engkau perlu datang dalam baitnya Tuhan. Engkau harus melatih dirimu. Firman Tuhan mengatakan latihan badani itu perlu. Engkau datang melatih dirimu untuk beribadah. Bagaimanapun keadaanmu, latih untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Ibadah kan gak harus ke gereja, ibadah kan bisa live streaming. Benar, ibadah juga bisa live streaming. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang dibatasi oleh tempat atau gedung, saudara. Ya, firman Tuhan berkata, saat kamu datang menyembah dalam roh dan kebenaran pun, Tuhan hadir di tempat itu. Tapi kalau engkau malas datang ke gereja, saudara, malas menghadap Tuhan, karena keadaanmu yang begitu mungkin tidak tertolong, sepertinya Tuhan tidak melihat hidupmu. Engkau orang Kristen yang saya mau katakan sangat disesalkan, saudara.
Ya, sangat disesalkan. Lebih baik dari dulu nggak pernah ikut Tuhan. Tanggung saudara. Ibarat kita dalam sebuah pertandingan kita hampir di garis finish itu. Tapi karena kau melihat keadaanmu begitu saja. Nggak usah lagi ke gereja. Ke gereja pengeluaran. Bawa persembahan, bawa perpuluhan, bawa ucapan syukur. Ongkos lagi. Itu kalau dihitung-hitung saudara, ini kan kalau kita hitung-hitungan, mending itu kamu buat modal, kamu beli ini, kamu tanam bibit apa, itu udah lebih baik mungkin dalam hidupmu. Tapi saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan, ibadah mengandung janji. Amin. Saudara harus percaya kau datang menghadap Tuhan, ada janji Tuhan yang kau bawa pulang saudara. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dan 10, firman Tuhan katakan seperti ini. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Pegang firman Tuhan ini saudara. Firman Tuhan tidak katakan engkau akan baik-baik saja keadaanmu ketika engkau datang kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan jelas berkata di dalam ayat ini. Itu sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan yang hidup. Apapun keadaanmu, jangan biarkan keadaanmu menekan imanmu. Jangan keadaanmu yang membuat engkau meninggalkan ibadah. Meninggalkan pertemuanmu dengan Tuhan. Membuat engkau kehilangan janji dalam ibadah itu. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan, ketika hamba Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah. Saya percaya saudara, berkat dan pujian ini adalah ibadah terakhir yang Salomo lakukan untuk bangsa itu. Dalam ibadah pun saudara, ada yang namanya doa berkat. Kenapa doa berkat itu harus disampaikan saudara? Doa berkat itu bicara sesuatu yang saudara akan terima dan bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Amin. Makanya jangan pulang sebelum doa berkat saudara. Amin. Jangan pulang. Saudara mungkin itu karena cara penutup. Tapi ibadah itu saudara jangan anggap remeh dengan berkat itu. Itu sesuatu yang mengubahkan hidupmu. Makanya saudara dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang 22 sampai 27, saudara perhatikan, saya baca dalam terjemahan ILT saudara. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya dengan mengatakan, beginilah engkau harus memberkati Bani Israel. Engkau harus mengatakan kepada mereka, Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus menaruh namaku di atas Bani Israel, dan aku akan memberkati mereka. Amin. Yang Tuhan mau supaya namanya dipermuliakan dalam hidupmu, dalam hidup kita setiap orang yang mencari Tuhan. Ketika engkau terima berkat itu, biarkan nama Tuhan yang ditinggikan dalam hidupmu. Amin. Dalam hidup kita semua, terima setiap berkat Tuhan. Datang dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Supaya apa? Tuhan pulihkan keadaanmu. Engkau terima janji dari ibadah itu. Engkau terima berkat daripada ibadah itu. Engkau ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan.